menyesali ya, kecewa banget sih jujur, karena kita semua tahu dulu orang yang suka nge-review skincare bodong tuh dia awalnya kan, sampai kena kasus segala macem. Terus tapi dia ketika udah selesai dari masalah dan kasusnya, dia tuh tetap balik mengedukasi masyarakat. Oke? Please digaris bawahi kalau dia itu dokter, oke? Terlepas dari permasalahan degree-nya atau permasalahan tentang sepak terjang perkuliahan dia tuh tetap dokter kan intinya. Lalu di sini dia sendiri yang malah nyemplung ke dunia yang baru lagi nih. Oke? Gue nggak tahu apa itu sebutannya untuk dia yang sekarang ini ya, overclaim kah atau you name it deh, gue nggak ngerti. Soalnya ini bener-bener mind blowing banget guys. Banyak yang nanya, uang segitu kenapa nggak dibeliin ke skincare yang high end? Oke, gue setuju, itu emang salah gue. Banyak yang bilang juga kenapa gue tuh gampang banget spend money yang segitu banyaknya untuk barang di online shop yang belum teruji secara klinis gitu. Oke, itu gue juga setuju banget. Gue juga sadar kalau gue tuh boros lah intinya ya, boros. Tapi FYI, gue itu emang tipikal orang yang suka ganti-ganti skincare karena gue tetap masih di tahap mencari yang terbaik kali ya untuk diri gue sendiri ya, terbaik untuk diri gue sendiri. Gue bisa dibilang udah cobain banyak banget skincare dari zaman awal-awal masih banyak ini loh skincare hidup Yunan gitu. Gue tuh pernah satu kali kena juga pakai skincare gituan. Lalu ketika ada uang, gue juga cobain skincare yang lebih mahal. Saat itu skincare yang dicap mahal itu dari Innisfree, dari Laneige gitu-gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu muncul tuh mereknya MSG, oke? Gue juga pakai itu dan itu emang dari dulu aman. Tapi banyak palsuannya gitu loh. Dan sekarang nih muncul nih dokter yang suka nge-review skincare bodong, lalu dia berjualan skincare dengan iming-iming premium, iming-iming ingredientsnya dia research dulu sebelum bikin. Ingredients itu dia perhatikan banget kandungannya segala macem kan. Kita gimana nggak percaya kalau dia itu harusnya memang melakukan itu karena dia kan seorang dokter ya kan. Dan please di reminder lagi, semua barang dia yang gue beli itu rata-rata barang yang baru dia launching gue beli, baru dia promosiin untuk pre-order, gue pre-order, oke? Bukan baru-baru ini gue belinya. Jadi untuk yang bilang gue tuh buzzer adoptif, sorry banget. Gue setuju sama semua statementnya Doktif. Hampir keseluruhannya, gue nggak tahu dia ada kesalahan apa, gue nggak tahu. Tapi gue setuju dengan adanya Doktif, gue setuju. Karena apa? Karena ya terbongkar. Kalau nggak ada Doktif, gue tuh nggak tahu nih barang yang gue minum, barang yang gue totol-totol ke muka, ternyata ya bisa dibilang bahaya dong. Buktinya si DNA Salmon ini dari packing karena mungkin ya dia tuh ngedesain si styrofoam dalam tuh salah kali ya. Jadi pas dia masukin tutupannya tuh nggak muat. Jadi otomatis si DNA salmonnya itu tuh terbuka tutupnya seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan Doktif pun udah confirm ya kalau emang dia tuh nggak tertutup sama sekali. Tapi di gue ini emang ada tutupnya terpisah. Oke. Suspek pertama gue tuh adalah mungkin dia tuh waktu bikin si styrofoamnya tuh nggak sesuai sama ukurannya kali ya. Dan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk beli si white tomato supplement ini, karena saat itu gue tuh hamil anak ketiga. Oke, anak ketiga. Di anak kedua aja badan gue tuh udah hancur, tapi beruntungnya nggak muncul hitam-hitam di garis lipatan gitu ya. Bahkan misalkan gitu ya, banyak ibu yang lagi hamil muncul tuh hitam-hitam di leher, di ketek, di dengkul, di semuanya deh. Nah karena waktu itu gue pernah denger dia ngeklaim kalau si suplemennya ini tuh bisa membantu mencerahkan kulit dan meratakan warna kulit dari dalam dan aman untuk bumil. Makanya gue beli, tapi jujur gue nggak rutin minumnya karena baunya saat itu gue nggak bisa cium baunya karena gue lagi hamil muda ya kan. Jujur aja gue juga pernah coba untuk
ngechat adminnya untuk minta retur barang dan refund, tapi adminnya bilang kalau si Salmondin ini tuh aman dan sudah berbepom. Tapi gue juga bales kalau berbepom kok udah nggak dijual lagi. Lalu ya udah tutup balas dengan bahasa template kalau produk dia tuh sudah aman dan berbepom. Lalu sekarang terbukti nih kalau dia tuh bener-bener cuma nge-repacking produk orang lain yang kayaknya ya itu juga produknya nggak berbepom ya, karena pas gue bongkar pun tuh nggak ada seperti yang dia selalu bilang ya, kalau kita beli skincare tuh harus ada nomor BPOM-nya, harus ada batch number-nya, expired date-nya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau gue perhatiin, benar. Kalau gue perhatiin, memang nggak ada ya secara packingannya ini polosan. Jadi inget gak sama reviewnya si Dr. Oki? Ada mak sedeng tuh polosan ya, di sininya pun polosan nih si jarumnya. Jadi inget Dr. Oki tuh kak, di serumnya nih lihat ya nih. Oh jadi tutupnya tuh ada tapi terpisah, tapi emang nggak bisa masuk ke sana. Kita coba ya apakah dia muat tutupnya kalau ditutup lalu dimasukin ke dalam dus nih. Oke. Ya tuh emang gak muat guys, emang gak muat. Jadi gue rasa dia tuh salah bikin ukuran di foamnya ini loh. Dan tadi gue liat fittingnya Doctive, oh ini ada nomor BPOM nih kecil, tapi dia nggak ada si expired date sama ingredientsnya apa. Tadi gue di Doctive kalau dia tuh sudah teroksidasi. Kalau punya gue kayaknya juga sudah teroksidasi ya, karena warnanya agak keunguan gitu, agak gelap gitu ya. Jadi mohon maaf buat Dr. Richard, jujur saya sangat kecewa kenapa dokter malah membuka sebuah kolam baru di bobroknya dunia perskincarean, yang si kolam itu tuh udah pernah dokter bela-belain mati-matian untuk dibersihin, sampai dokter juga tuh berkorban dimasukin sel karena kasus itu ya. Lalu sekarang juga ada salah satu netizen yang ngebelain si dokter itu sampai garis keras banget, sampai pengen laporin gue ke polisi karena gue nge-share DM-nya dia dan dia bilang UU ITE segala macem. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si orang itu ternyata dia itu bener-bener garda terdepannya quote in quote si dokter R ini ya. Tapi dia sih, gue tadi dapet info kalau dia tuh ternyata katanya tuh nggak tahu tentang gonjang ganjing si barang ini sama si barang ini secara jelasnya tuh bagaimana. Dia tuh nggak ngerti gonjang ganjingnya. Akhirnya makanya dia tuh tetap ngebelain si dokter itu sampai mengancam gue dibawa ke jalur hukum gitu. Jadi kelanjutannya gimana? Sekarang nih orang nih si fans beratnya Dr. R, dia secara instan switch ke orang yang penuh dengan rasa bersalah, minta maaf, minta gue take down, sampai dia tuh ngechat orang lain untuk menjadi penengah gue juga. Nggak tahu sih ya dia minta chat ke orang itu apa enggak, atau inisiatif orang itu, tapi ada orang yang pengen jadi penengah di antara gue sama dia. Tapi gue jujur aja belum bisa nerima perasaan itu ya, karena dia tuh switch tuh bener-bener cepet banget secara di IG. Tapi sampai detik ini di postingan gue di sini, dia tuh tetap membela diri, tetap dia merasa yang paling benar karena miskom. Padahal kalau dibaca berulang kali, dia tuh nggak ada miskom, nggak ada. Cuman ada dia itu ngotot dengan gue yang bingung, paham kan? Jadi udahlah, gue capek banget. Gue juga gak akan pakai produknya si Dr. R lagi ini, mau dia klaim sepremium apapun gue gak akan pernah pakai. Jadi terima kasih sudah ngenotis semua video gue. Bye bye.